Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam seri pembelajaran fisika. Dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang materi usaha atau ada yang menyebut juga kerja dan energi. Oke, oke. Jadi untuk materi kali ini kita akan mempelajari eh, terkait kerja dan energi. Ini adalah outline dari pembelajaran kita hari ini, dimulai dengan kerja yang dilakukan oleh gaya konstan, kerja yang dilakukan oleh gaya yang bervariasi atau berubah-ubah. Lalu kita akan membicarakan tentang energi kinetik dan juga prinsip kerja energi. Lalu akan membahas lebih dalam tentang energi potensial, lalu tentang gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Selanjutnya adalah energi mekanik dan eh, konservasi dari energi mekanik itu. Selanjutnya adalah bagaimana cara menyelesaikan permasalahan menggunakan eh, hukum kekekalan energi mekanik. Selanjutnya disinggung juga bentuk lain dari energi selain energi mekanik, eh, transformasi energi dan hukum konservasi energi atau kalau di kita disebut sebagai hukum kekekalan energi. Lalu eh, selanjutnya adalah bagaimana cara menyelesaikan permasalahan terkait konservasi energi tersebut dan terakhir adalah tentang daya. Baik, untuk konsep yang pertama, kerja yang dilakukan oleh gaya konstan. Jadi kerja yang dilakukan oleh gaya konstan bisa didefinisikan sebagai eh, perpindahan jarak yang berpindah atau posisi yang berpindah dikalikan dengan komponen gaya dalam arah perpindahannya. Gitu. Sekali lagi bahwa kerja yang dilakukan oleh gaya konstan bisa didefinisikan sebagai eh, perpindahan dikali dengan eh, komponen gaya. Nah, nanti lihat kalau ada gaya bisa ada komponen ke arah horizontal, ada komponen ke arah vertikal, masih ingat ya. Jadi perpindahannya itu dikali dan komponen eh, gaya yang arahnya itu searah dengan perpindahannya. Itu yang disebut dengan gaya yang dilakukan oleh usaha yang dikerjakan oleh gaya konstan. Contohnya di sini ada orang menarik box. Boxnya berpindah dari satu posisi ke posisi lainnya. Perpindahan itu dilakukan dengan memberi gaya oleh tali sebesar F, gaya tarik tali. Nah, kita lihat di sini ada gaya yang arahnya itu diagonal ya, dan perpindahannya secara horizontal. Yang dimaksud dengan usaha di sini adalah yang diperhatikan itu ada perkalian dari perpindahannya yang disimbolkan D dengan komponen gaya yang searah perpindahan. Nah, perpindahannya ke kanan, gayanya ini kalau gaya totalnya ini tidak searah, maka kita lihat komponen. Nah, komponennya ada dua sebenarnya, ada komponen arah horizontal, ada komponen ke arah vertikal. Yang kita ambil dalam persamaan usaha adalah gaya yang searah dengan perpindahan. Maka yang diambil adalah komponen X-nya. Nah, maka muncul F cosinus theta karena F ini yang sejajar dengan perpindahannya. Kenapa muncul cos? Ini ada trigonometri sederhana di dalam matematika. Kalau kita lihat di sini ini menjadi segitiga, segitiga siku-siku ya, di mana ini sudutnya, yang komponen Y itu sisi depannya, komponen X itu sisi sampingnya. Nah, untuk rumus di trigonometri harusnya masih ingat ya, kalau sin itu sisi depan per miring, kalau cos sisi samping per miring, tangan sisi depan per samping. Nah, untuk di sini karena yang kita butuhkan adalah variabel sisi samping,
samping dan diketahui ada miringnya, maka kita gunakan rumus kosinus. Di mana kosinus theta sama dengan sisi samping per sisi miring. Ketika ditanyakan sisi sampingnya, ya tinggal dikalikan sisi miring dikali dengan kosinus tetanya. Sehingga untuk komponen yang sejajar dengan perpindahan adalah F cos theta. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa usaha itu F atau gaya dikali dengan perpindahan dikali cos theta. Ketika gayanya sudah searah dengan perpindahan, maka nilai cos theta ini akan menghasilkan nilai nol. Gitu ya. Ya, akan nilai satu, mohon maaf ya. Ketika sejajar artinya nilainya nol. Nah, ketika nol, cos nol itu adalah satu. Gitu. Jadi secara umum kita bisa menggunakan rumus ini untuk berbagai kondisi ya, gaya yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda itu berpindah. Nah, di dalam sistem internasional, satuan dari kerja atau usaha itu adalah joule, di mana satu joule itu adalah gaya yang diberikan sebesar 1 Newton untuk memindahkan benda sebesar 1 meter. Nah, gitu ya. Jadi benda berpindah 1 meter dengan diberi gaya 1 Newton. Itulah definisi 1 Joule. Kalau kita lihat contohnya ini ada orang ya. Orang ini mengambil atau memegang suatu benda, otomatis dia punya massa dan pasti juga dia punya berat ya, dia tarik dari bawah ke atas, kondisi awalnya dia sudah di atas. Selanjutnya orang ini berpindah ke sebelah kanan. Nah, ketika orang ini bergerak ke depan, kita bisa katakan bahwa eh, orang ini memberikan gaya supaya benda ini tidak jatuh, tapi perpindahannya ke depan bisa dikatakan gaya yang dilakukan oleh tangan orang ini tidak melakukan usaha, tidak memiliki kontribusi terhadap perpindahan orang ini ke depan. Maka bisa dikatakan orang ini gitu ya, atau gaya tahan terhadap benda ini tidak memiliki kerja gitu. Ketika orang ini berpindah gitu ya. Jadi ketika berbicara kerja harus jelas apa tinjauannya. Yang berpindahnya siapa? Ke arah mana? Ketika ada gaya yang dia tegak lurus, maka bisa dikatakan bahwa gaya tersebut tidak memiliki kontribusi apa-apa terhadap perpindahan yang dilakukan. Tuh, maka di sini dikatakan di slide ini dia tidak melakukan kerja pada perpindahan benda ini. Itu yang perpindahannya ada perpindahan ke kanan yang masuk atau ke depan ya. Gitu. Kalau kita masukkan ke persamaan sudah jelas bahwa sudut yang dibentuk oleh perpindahan dengan gaya di sini membentuk sudut 90 derajat. Kosinus 90 itu adalah nol ya. Secara kenyataan dia nahan itu kasih gaya, tapi gaya yang dia berikan tidak punya kontribusi apa-apa terhadap perpindahannya dia ke arah depan. Seperti itu ya. Nah, ketika ada soal berkaitan dengan gaya yang dilakukan oleh kerja yang dilakukan oleh gaya konstan, maka inilah beberapa tip yang bisa dilakukan supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena di sana ada gaya dan gaya yang bekerja pada suatu benda itu bisa satu atau lebih dari satu, jadi bisa banyak. Maka supaya memudahkan yang pertama bagi kita adalah menggambar diagram benda bebasnya. Artinya pada benda itu kita lihat ada gaya kemana, ke kiri, ke kanan, atas, bawah, atau ada sudut tertentu. Sehingga jelaslah nanti permasalahan yang kita hadapi. Yang kedua adalah pilih sistem koordinatnya. Ah, paling mudah misalnya ya koordinat kartesius gitu ya. X ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif, seperti itu ya. Jadi harus jelas ini koordinatnya. Ketika perpindahan bidang miring, koordinatnya boleh dimiringkan searah dengan perpindahannya. Selanjutnya adalah menggunakan hukum Newton untuk menentukan gaya-gaya yang tidak diketahui di soal, tapi memungkinkan ada gaya di sana. Yang keempat adalah dengan mencari kerja yang dilakukan oleh gaya tertentu. Nanti
apa sih namanya itu kerja itu tertentu pada satu gaya gitu ya. Nah, jadi ketika ada satu benda berpindah itu bisa gabungan dari beberapa gaya. Maka nanti ada usaha yang dilakukan oleh gaya satu, usaha yang dilakukan oleh gaya dua. Lalu usaha total tinggal dijumlahkan lah gitu ya. Selanjutnya adalah mencari usaha total. Dengan cara mencari gaya total, lalu cari kerja yang berlaku pada gaya tersebut, atau dengan cara mendapatkan nilai kerja yang diperoleh oleh masing-masing gaya lalu jumlahkan. Jadi ada dua cara untuk mencari kerja total. Yang pertama yang kita jumlahkan itu gayanya, sehingga ada resultan gaya baru dikali dengan perpindahan. Atau boleh saja kita diperinci usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya. Jadi bisa saja nanti usaha yang dilakukan oleh gaya satu berapa nilainya, usaha yang dilakukan oleh gaya dua berapa nilainya, lalu digabungkan menjadilah usaha total. Atau boleh cara yang pertama tadi, kita nggak cari usaha dulu, tapi langsung cari resultan gaya. Gayanya cari dulu resultannya, udah cari resultan gaya kali perpindahannya. Nanti hasilnya pasti akan sama. Itu kalau tidak ditentukan itu bisa milih tergantung dari mahasiswa lebih mudah menggunakan cara yang pertama dengan meresultankan gayanya atau cara kedua dengan dicari dulu gaya ya, usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya selanjutnya usaha yang telah didapatkan itu ditambahkan. Oke, eh, kita lihat di sini usaha yang dilakukan oleh gaya dalam arah berlawanan. Contohnya adalah gaya gesek akan bernilai negatif. Jadi ada usaha yang bernilai negatif. Catatan bahwa usaha itu bukan besaran vektor. Usaha itu adalah besaran skalar. Nah, biasanya yang ada positif negatif adalah di vektor ya. Kalau positif ke kanan, ke kiri negatif gitu ya, ke atas positif, ke bawah negatif itu di vektor. Nah, usaha bukan vektor tapi dia ada nilai positif dan ada nilai negatif. Positif ketika gaya yang kita tinjau searah dengan arah perpindahannya. Dia gayanya bernilai, usahanya bernilai positif. Tapi ketika gayanya itu berlawanan arah dengan perpindahannya, kita katakan usahanya bernilai negatif. Contoh di sini adalah gaya gesek. Nah, ketika benda bergerak ke kanan, ada gaya gesek yang berlaku pada benda tersebut. Gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerak. Maka kita bisa katakan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya gesek bernilai negatif. Ya. Atau kasus realnya adalah kita kasih rem. Rem itu juga sebenarnya gaya gesek ya. Jadi ketika benda atau mobil, motor sedang melaju kencang, lalu kita injak pedal rem. Nah, ketika kita menginjak pedal rem, kita kasih gaya di mana gaya yang kita berikan berlawanan dengan arah perpindahan. Maka usaha yang kita lakukan bernilai negatif. Nah, itu ya catatannya. Jadi harus ingat bahwa usaha itu bukan vektor, tapi dia skalar, tapi memiliki nilai positif jika gaya yang diberikan itu searah dengan perpindahannya. Usaha akan bernilai negatif ketika gaya yang diberikan itu berlawanan arah dengan arah perpindahannya. Ketika mobil bergerak, dia berpindah misalnya ke depan. Nah, gaya yang kita berikan supaya mobil itu berhenti ya direm. Artinya gayanya melawan eh, gayanya ke sebelah kiri, benda masih bergerak ke sebelah kanan. Karena motor atau mobil yang ketika direm nggak langsung berhenti, dia masih terus bergerak gitu ke arah kanan atau ke depannya. Selanjutnya, gaya sentripetal ini yang baru minggu lalu kita bahas ya. Di sini dikatakan bahwa gaya sentripetal ini tidak memiliki kerja atau tidak memiliki usaha. Kenapa? Karena gaya sentripetal itu arahnya selalu tegak lurus dengan arah gerak benda. Nah, ini arah kecepatan itu bisa mewakili arah gerak benda. Dan untuk gaya sentripetal, arahnya selalu ke pusat lingkarannya. Maka bisa dikatakan
gaya sentripetal tidak melakukan usaha, gitu ya. Tidak memiliki usaha atau tidak melakukan kerja gitu terhadap perpindahan yang dilakukan oleh bulan. Lalu bulan bisa bergerak ini bergerak melingkar itu gaya siapa yang diberikan? Artinya bulan bisa bergerak bukan karena gaya sentripetal, di mana gaya sentripetal di dalam kasus bulan mengenai matahari itu adalah yang kita sebut sebagai gaya gravitasi ya, gaya gravitasi universal yang kemarin bahas bahwa rumusnya itu gaya gravitasi itu konstanta gravitasi dikali massa bulan kali massa bumi dibagi jarak antara bulan dan bumi dikuadratkan. Itu sebagai gaya sentripetalnya. Nah, menurut konsep kerja yang kita pahami, di sini sudut yang dibentuk itu adalah 90 derajat. Masuk ke dalam persamaan bahwa usaha itu F dikali D kali cos theta. Nah, cos theta sudut yang dibentuk oleh perpindahannya dengan gayanya 90 otomatis di sini usahanya bernilai 0. Sehingga secara konsep gaya gravitasi itu tidak atau gaya gravitasi yang sebagai gaya sentripetal itu tidak ada kontribusi apa-apa terhadap pergerakan bulan eh, ke sebelah kiri gitu ya atau ke sebelah kanan. Di sini tampilkan dari sebelah kiri. Lalu gaya apa yang menyebabkan bulan ini terus bergerak? Sebenarnya di sini nggak ada gaya apa-apa. Jawabannya adalah hukum satu Newton. Hukum satu Newton itu berbicara bahwa benda ketika sedang bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan konstan, atau benda ketika dia berhenti akan tetap berhenti atau akan tetap diam selama tidak ada gaya total yang bekerja padanya. Nah, gitu ya. Jadi untuk arah ke kirinya ini tidak ada gaya yang mempengaruhi. Lalu kenapa itu bisa gerak? Nah, ini mah terjadi ketika proses alamiah alam semesta terbentuk. Ada momentum, kalau masih ingat konsep tentang Big Bang. Jadi ketika alam semesta terbentuk dalam waktu yang sangat singkat, di sana terbentuk matahari, bumi, bulan. Nah, pada saat itu momentum ketika terjadi Big Bang itu dimiliki oleh masing-masing benda dan masing-masing benda sudah memiliki kecepatan awalnya. Lalu masuk hukum Newton satu bahwa benda akan selamanya diam atau selama bergerak ketika tidak ada gaya yang mempengaruhi. Nah, kalau gaya sentripetal ini seperti yang sudah dibahas minggu lalu bahwa gaya sentripetal ini yang menyebabkan si bulan itu tetap berada pada lintasan melingkarnya karena ketika akan bergerak ke kiri ada yang narik ke pusat bumi, gitu ya, akan bergerak lagi, narik lagi, maka senantiasa bergerak pada lintasannya, gitu ya, bahwa dari konsep ini kita tahu bahwa gaya gravitasi itu tidak ada kontribusi apa-apa, tidak ada usaha apa-apa, tidak ada kerja apa-apa terhadap arah eh, terhadap pergerakan bulannya itu sendiri. Yang ada gaya gravitasi itu membelokkan arah gerakan saja gitu ya. Oke, harus dipahami di sini ya. Selanjutnya, nah kalau sebelumnya tadi kita bahas gaya yang dilakukan oleh iya, maaf, kerja yang dilakukan oleh gaya yang konstan atau gayanya sama setiap waktu. Di slide ini kita akan bahas usaha atau kerja yang dilakukan oleh gaya yang bervariasi atau nilainya rubah-rubah gitu setiap saatnya. Nah, untuk gaya yang bervariasi, kerja dapat diaproksimasi dengan cara memisah-misahkan atau men-slice, memotong-potong gitu ya, jarak yang dilalui ke dalam bagian yang kecil-kecil gitu. Lalu kita cari usaha masing-masingnya, lalu kita jumlahkan gitu. Contohnya ini aja nih kita lihat ada kurva gaya terhadap perpindahan di mana setiap saat ini gayanya berubah-ubah nih, naik nih.
Kebetulan ini gayanya naik berubah-ubah. Ini sebenarnya bisa naik, bisa turun ya. Ini adalah naik gitu ya. Maka caranya untuk kita memperoleh nilai usaha total, ya kita potong kecil-kecil gitu ya. Ini kita potong agak besar dulu supaya lihat. Jadi kita potong, potong, potong gitu ya di slice-slice. Karena tadi untuk mendapatkan usaha total ya kita tinggal jumlahkan aja usaha yang dilakukan oleh masing-masing pretelan gayanya gitu kan ya. Nah, ini kita bisa bagi-bagi gitu. Sehingga untuk mencari usaha ya usaha totalnya. Nah, ketika kita baginya besar, ini tidak mewakili sebenarnya keseluruhan karena ini ada bagian yang nambah, ada bagian yang kurang gitu ya. Ini panjang kali lebar ya kalau dilihat dari luasan ini ada panjang kali lebar ketika kita di size-nya. Tapi ketika masukin rumus luasannya itu ada panjang kali lebar, ini ada yang masuk, ada yang tidak. Sehingga di sini hanya perkiraan saja. Jadi ini hampir mendekati gitu kan ya. Bagaimana caranya supaya jadi sama dengan pertanyaannya kan gitu ya. Maka slice-nya itu atau motongnya itu harus lebih kecil lagi. Ketika motongnya kita lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, maka ini akan semakin lurus nih. Akan semakin lurus, akan semakin tidak ada perbedaan gitu ya. Contoh ini kita potong bagi dua, lalu udah dibagi dua, bagi dua lagi yang ini terus dibagi-bagi-bagi, maka ketika bagi yang paling kecil itu ya pasti pembagiannya harus mendekati nol. Mendekati nol, tapi gak boleh nol karena ketika nol ya gak bisa dibagi, maka harus kita bagi kepada bagian yang sangat-sangat kecil mendekati nol. Nah, maka kita ingat lagi konsep di matematika ada limit ya. Limit dia itu bukan nol tapi mendekati nol. Nah, ketika kita masukkan W-nya menjadi limit eh, limit di mana delta X-nya menuju nol, rumusnya ada fx kali delta X. Oke, secara singkat nanti untuk usahanya dari konsep limit akan berubah menjadi integral dari posisi awal menuju posisi akhir fx dx. Nah ini, jadi persamaan usaha untuk gaya yang tidak tetap atau gayanya bervariasi, rumusnya adalah menggunakan integral. Nah, ini integral itu adalah luas di bawah kurva ya. Ini kalau di matematik ini sudah hatam harusnya atau di kalkulus ya, sehingga muncul rumus ini. Selanjutnya kita masuk ke bahasan berikutnya terkait dengan energi. Apa itu energi? Secara tradisional, energi itu bisa didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Artinya, tanpa energi tidak bisa melakukan kerja atau usaha, gitu ya. Jadi, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, kita tahu sekarang bahwa tidak semua gaya dapat melakukan kerja. Contohnya tadi gaya sentripetal dikatakan tidak melakukan kerja terhadap perputaran dari eh, benda yang lagi berputar gitu ya. Sehingga di sini kita akan deal gitu ya, melakukan pemufakatan di dalam bahasan kali ini dengan yang kita sebut namanya ada energi mekanik, di mana energi mekanik ini akan mengikuti definisi tradisional tadi ya. Jadi energi mekanik, energi tentang ini kita akan bahas ya tentang energi tentang gerak suatu benda, namanya nanti energi mekanik. Hmm, Oke, sekarang kita akan berkenalan dengan namanya energi kinetik ya dan prinsip energi kerja dan energi. Jika kita tulis percepatan dalam istilah kelajuan atau kecepatan dan arah, kita akan menemukan usaha yang dilakukan oleh suatu benda. Seperti ini. Di mana bahwa usaha total itu akan menjadi sama dengan setengah mv2 kuadrat dikurangi setengah mv1 kuadrat.
Kalau kita masukkan ya rumus hukum 2 Newton ini tuh ya, nanti kalau masih gak paham nanti kita bisa bahas di kelas kalau ada yang bertanya ya. Dari rumus hukum 2 Newton bahwa nanti tuh sigma F sama dengan M dikali A gitu ya. Lalu eh, A-nya kita masih ingat di di persamaan kinematika ada 3 persamaan yang wajib hafal. V Vt sama dengan V0 plus At. Yang kedua itu adalah X sama dengan X0 plus V0 T plus setengah At kuadrat. Dan yang ketiga itu adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali delta X. Nah, di sini muncul ada V kuadrat gitu ya. Nah, dari rumus itu kita gabungkan akan ketemu persamaan ini ya. Nanti F kali S, S-nya kan ada ya, delta X dari rumus itu A. Jadi dibuat jadi A sama dengan di sini F hukum 2 Newton adalah F sama dengan M kali A. A-nya itu keluarkan dari rumus pi t kuadrat eh ditam dari rumus pi t kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A S ya atau 2A delta X. Nanti masukkan akan menuju ke sini. Nah, di sini ada besaran setengah mv kuadrat. Nah, setengah mv kuadrat itu didefinisikan sebagai energi kinetik. Bahwa energi kinetik itu adalah energi yang bergantung geraknya. Ketika benda itu bergerak sangat kencang, kita katakan benda itu memiliki energi kinetik yang besar. Ketika gerakannya itu lambat, bisa dikatakan bahwa oh, benda ini memiliki energi kinetik yang kecil. Atau ketika benda sedang diam, otomatis kita katakan dia tidak memiliki energi kinetik. Karena dia diam, tidak memiliki gerakan, maka energi kinetiknya sama dengan nol. Nah, persamaannya ini adalah setengah massa dikali kecepatan kuadrat. Nah, ini kasusnya adalah seperti mobil ya. Nih, ada mobil yang sedang bergerak ke kanan, awalnya punya kecepatan 1, karena digas, maka ada tambahan gaya berarti di sana ya. Kita kasih gaya, gaya konstan, maka kecepatannya akan bertambah. Perpindahannya D. Gitu ya, masukkan ke sini nanti usaha yang dilakukan berapa gitu ya. Bisa kita masukkan berapa kecepatan akhir, kita tahu energi kinetik akhirnya, lalu dari kecepatan awalnya berapa, kita tahu energi eh, kinetik awalnya, maka usaha total itu adalah energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kerja yang dilakukan itu sama dengan perubahan energi kinetik gitu ya. Tadi udah sempat dibahas juga bahwa kerja yang dilakukan itu sama dengan perubahan energi kinetiknya. Jika usaha bernilai negatif, usaha totalnya, maka energi kinetiknya itu bertambah gitu. Jika usahanya itu negatif, maka energi kinetiknya dapat dipastikan berkurang. Karena delta itu akhirnya besar, maka akan positif. Tapi akhirnya lebih kecil, maka usahanya pasti akan negatif. Nah, karena usaha dan energi kinetik dapat apa ya, dapat dibuat persamaannya, ada hubungannya, maka mereka harus memiliki unit yang sama. Karena usaha itu ada perubahan energi kinetik, ya karena hanya delta aja, maka mau tidak mau usaha nilai satuannya itu harus sama gitu ya. Yaitu satuan dari energi kinetik adalah sama juga Joule ya, sama. Nah, ini kasus untuk contoh adanya usaha ya. Ada gaya yang diberikan F pada paku, sehingga paku itu akan lebih masuk, maka usaha itu ada gaya dikali perpindahannya. Gitu ya. Ini gaya pada nail. Nail itu apa? Nail itu adalah paku ya. Dan ada gaya pada hammer atau pada palunya. Ini aksi dan reaksi ya. Nah, ini ada perpindahannya. Jadi gaya diberikan kali perpindahan dia usaha. Wis.
Hmm, 50. Terus, hmm, oh, selanjutnya, ini kemana? Sebentar. Apa nggak ada? Oh, ini. Oke, maaf ada kendala sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita berbicara tentang energi potensial. Jadi suatu benda dapat memiliki energi potensial dengan bergantung pada kondisi lingkungannya. Contoh yang familiar terkait dengan energi potensial diantaranya adalah energi yang ada pada spring. Nah, jadi kalau spring itu pegas ya, pegas kita tarik, ketika kita tarik maka ada potensi bagi pegas itu untuk bisa bergerak. Kita lepaskan maka dia akan bergerak. Ketika nariknya semakin jauh maka nanti kemungkinan bisa bergeraknya lebih cepat. Nah, itu nanti yang disebut sebagai energi potensial ya. Selanjutnya contohnya adalah pada karet ya, elastic band atau karet pita yang elastik. Sama juga ketika karet itu kita tarik, ketika tarikannya semakin kuat, maka dia akan kemungkinan memiliki bentuk energi yang lain. Ketika belum dilepas si karet itu, dia baru nggak kelihatan energinya, baru berupa potensi. Tapi kita lepas, jepretkan gitu ya, maka dia berubah menjadi energi kinetik yang ini. Jadi eh, dan yang lainnya adalah suatu benda yang memiliki ketinggian di atas tanah yang kita sebut sebagai energi potensial gravitasi. Kalau yang di atas tadi energi potensial pegas, energi potensial karet berarti ya. Kalau untuk ketinggian energi potensial gravitasi. Dari namanya sendiri potensial energi atau energi potensial. Jadi kalau kita ingat potensi, ya potensi itu nggak muncul gitu ya. Tapi ada di dalam dirinya. Supaya muncul bagaimana harus lakukan aksi. Contoh, misalnya ada suatu benda, ada ketinggiannya itu kecil, sedang, dan tinggi. Benda ada di posisi ketinggian kecil, sedang, dan tinggi. Kalau kelihatan memang secara ininya nggak kelihatan yang mana energi lebih besar. Ya sama-sama diam gitu karena dipegang misalnya bendanya itu ya. Jadi benda Anda diam di balkon gitu ya. Ada balkon lantai satu misal kalau di hotel gitu ya. Ada balkon lantai 5, ada balkon lantai 10 gitu. Bendanya sama-sama Anda pegang gitu ya. Maka secara yang dirasakan oleh si pemegang atau orang yang melihat itu nggak ada kelihatan energi mana yang besarnya sebenarnya itu. Beda kalau energi kinetik langsung kelihatan. Orang bergerak dengan kecepatan tinggi atau objek bergerak kecepatan tinggi, kita katakan, oh ini energi kinetiknya besar. Kalau lambat kecil, kalau diam ya tidak memiliki energi kinetik. Nah, kalau untuk energi potensial, berbeda. Dia namanya juga energi potensial, berarti energi yang berupa potensi akan muncul kelihatan kalau potensi itu diubah menjadi bentuk yang lain. Contoh tadi benda di lantai satu, lantai 5, lantai 10.
akan kelihatan yang lantai 10 itu memiliki energi lebih besar ketika kita lepaskan dari lantai 10, terus lepaskan, maka ketika di dasar dia pasti akan memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibanding dengan benda yang dijatuhkan dari lantai 5, apalagi kalau dijatuhkan lantai 1. Maka orang yang jatuh dari lantai 1 mungkin masih mungkin selamat gitu ya. Tapi kalau orang yang jatuh dari lantai 10 itu sudah dipastikan kemungkinan besar akan meninggal. Kenapa? Karena kecepatan ketika akan menumbuk tanah dia pasti lebih besar. Kecepatan lebih besar dia memiliki energi kinetik yang besar, gitu ya. Jadi ingat bahwa dari namanya energi potensi, oh berarti dia baru berupa potensi, kelihatan energinya besar ketika eh, adanya aksi gitu ya. Ya, contohnya tadi gitu menjatuhkan benda dari berbagai ketinggian. Oke, kita lanjut di pembahasan energi potensial. Ketika menaikkan suatu benda bermasa M, gitu ya, dengan ketinggian H, misalnya ini dari Y1 menuju Y2, di mana ketinggiannya adalah H. Kerja yang dilakukan oleh gaya eksternal itu adalah ini, gitu kan? Jadi ada benda berpindah dari bawah menuju ke atas. Maka untuk berpindah ke atas itu ya harus diangkat gitu. Kita katakan dia gaya eksternal. Selain gaya eksternal, dia juga masih punya yang disebut gaya gravitasi yang arahnya selalu ke pusat bumi gitu ya atau ke bawah. Nah, untuk usaha yang dilakukan oleh gaya eksternal, berarti usahanya ke atas, perpindahan ke atas. Antara usaha dan perpindahan membentuk sudut nol. Maka, untuk usaha yang dilakukan oleh gaya eksternal, nilainya mg dari kali H. Hanya itu adalah Y2 min Y1. Maka, usaha itu adalah mg Y2 dikurangi mg Y1. Nah, itu usaha. Gitu ya. Sehingga di sini kita bisa mendefinisikan energi potensial gravitasi. Nah, gitu ya. Di bawah energi potensial gravitasi, rumusnya menjadi mg dikali y, gitu. Nah, di sini kan ada MGY2 ya. Nanti kurangi MGY1, maka akan ada energi potensial gravitasi 2, ada energi potensial gravitasi 1. Sehingga untuk usaha yang dilakukan oleh gaya eksternal tadi, kita bisa masukkan menjadi energi potensial gravitasi 1, 2 dikurangi energi potensial gravitasi 1. Maka di sana akan ada delta energi potensial juga gitu. Nah, energi potensial dapat menjadi energi kinetik jika objeknya dijatuhkan. Kalau tidak dijatuhkan ya tetap hanya jadi potensi saja, tapi dia akan berubah menjadi bentuk energi yang lain. Contohnya ada energi kinetik di energi mekanik ini ketika benda itu dijatuhkan. Energi potensial merupakan sifat dari satu sistem itu ya, bukan hanya objeknya, karena bergantung juga pada gaya eksternal. Nah, jika gaya energi potensial gravitasi itu mg kali y, maka bagaimana kita mengukur y? Y-nya itu diukur dari mana sih? Apa dari bawah? Bawahnya itu di mana gitu kan? Nah, kita lihat di sini ini sebenarnya bebas gitu kan ya, asal kita konsisten saja milih y sama dan nolnya itu di mana gitu ya. Jadi karena gaya eh, potensial gravitasi MGY, y itu adalah suatu nilai di mana nilainya itu bergantung pada kondisi eh, sumbu yang kita pakai gitu ya. Y nolnya di mana gitu kan, artinya gitu ya. Maka ini asal kita konsisten ketika ada permasalahan Y sama dan nolnya di mana kita bisa masukkan gitu ya. Yang kita ukur sebenarnya hanya perubahan dari energi eh, potensialnya. Nah, selain potensial energi potensial gravitasi, ada juga energi potensial yang tersimpan di dalam pegas ketika ditekan.
Contohnya di sini adalah perubahan energi potensial pada pegas menghasilkan energi kinetik. Contoh, ketika kita simpen bola ini tanpa ditekan, ini nggak akan ada pergerakan, pasti kita lepas jatuh. Tapi ketika kita tekan pegas ini, lalu kita lepaskan ketika ditekan, maka bola ini akan bergerak ke kanan. Artinya ada perubahan energi. Dari yang bentuk potensi saja ketika dilepas berubah menjadi energi kinetik. Untuk pada pegas, eh, ada yang namanya itu gaya pemulih. Ya, gaya pemulih itu adalah gaya yang eh, sebenarnya ingin memulihkan kondisi pegas ke kondisi awal. Maka sebut sebagai gaya pemulih kalau di bahasa Indonesia ya. Nah, ini gaya yang diberikan pada benda atau gaya pemulihnya juga bisa menjadi setengah K dikali X. K itu adalah konstanta pegasnya. Karena apa? Pegas itu ada yang gampang ditekan, ada yang susah ditekan. Itu adalah sifat suatu pegas yang diwakili oleh nilai K sebagai konstanta pegasnya. Kalau X itu adalah simpangannya. Akan semakin jauh simpangannya, maka gaya yang menghasilkan akan semakin besar. Semakin besar K-nya, maka gaya pemulih yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, ini jadi nanti setiap pegas memiliki nilai K masing-masing gitu ya. Nah, untuk dipegas, karena rumusnya tadi gaya itu adalah, mohon maaf, K kali X, maka gaya itu akan meningkat ketika semakin jauh pegas itu ditekan atau ditarik. Gitu ya. Ketika semakin jauh ditarik atau semakin jauh ditekan, gayanya nggak konstan, gayanya bervariatif. Nah, kita akan dapatkan nilai energi potensial dari menekan atau menarik pegas. Ukurannya dari titik kesetimbangannya. Sehingga kita bisa katakan untuk energi potensial pegas yang elastik itu nilainya adalah setengah dikali K X kuadrat. K-nya konstanta pegas, X-nya adalah posisi simpangan pegas. Nah, selanjutnya berbicara tentang gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Ini contoh ya, ada kasus box dipindahkan dari posisi satu menuju posisi 2. Oke, misalnya dipindahkan secara didorong. Nggak diangkat ya, secara didorong dari posisi satu ke posisi 2. Sehingga si box ini dan lantai bergesekan. Nah, jika ada gaya gesek, maka kerja yang dilakukan itu bergantung eh, bukan hanya bergantung titik awal dan titik akhir. Nanti kerja itu akan bergantung pada lintasan yang ditempuh. Semakin eh, panjang lintasan yang ditempuh, maka usaha yang dilakukan itu akan semakin besar, gitu ya. Dan gaya yang tidak hanya melihat posisi awal dan akhir, tapi juga lintasan tempuh yang akan mempengaruhi nilai usahanya disebut dengan gaya non-konservatif. Dan seperti contoh tadi bahwa gaya non-konservatifnya itu adalah gaya gesek gitu ya. Ketika benda bergesekan, maka usaha yang dilakukan akan semakin banyak gitu. Berbeda kalau lintasannya itu sedikit, maka usaha yang dilakukan itu akan sama saja. Tuh, oleh gaya gesek tersebut. Ya, yang kita lihat adalah oleh gaya gesek tersebut. Kenapa namanya konservatif? Kenapa namanya jadi non-konservatif? Kalau konservatif itu kan menjaga, tidak bertambah, tidak berkurang. Non-konservatif berarti ini tidak bisa menjaga, bisa bertambah, bisa berkurang gitu ya. Apa yang bertambah berkurangnya nanti slide ke depannya kita akan bahas.
gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh gaya konservatif dan beberapa contoh gaya non-konservatif. Untuk gaya konservatif, contohnya adalah gaya gravitasi, gaya pegas, gaya listrik. Untuk gaya non-konservatif lebih banyak lagi, dan antaranya adalah gaya gesek, lalu gaya hambat udara, lalu gaya tegangan pada tali, selanjutnya adalah gaya pada motor atau roket gitu ya, dan gaya tekan atau gaya tarik yang dilakukan oleh satu orang, oleh seorang manusia ya. Nah, energi potensial dapat hanya didefinisikan untuk gaya konservatif saja. Nah, adanya gaya konservatif, ada gaya potensial hanya dimiliki oleh gaya konservatif saja gitu ya. Nah, tadi sempat diulas juga. Jadi ada usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif, berarti ada usaha juga yang dilakukan oleh gaya non konservatif. Nah, kita akan menemukan di sini usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif akan sama dengan perubahan energi kinetik dan energi potensialnya, jumlahnya. Jadi ya. Jadi istilah non-konservatif itu adalah yang tidak bisa dijaga dalam istilah pembelajaran sekarang. Non-konservatif itu adalah energi mekaniknya. Jadi gaya non-konservatif artinya dengan gaya tersebut maka nilai energi mekanik itu jadi berubah, bisa berkurang atau bertambah. Itu yang disebut sebagai gaya non-konservatif. Kenapa disebut gaya non-konservatif? Karena dengan gaya tersebut energi mekanik diubah menjadi bentuk energi yang lain. Contohnya adalah gaya gesek. Ketika benda bergesekan, maka energi geraknya itu atau energi kinetiknya itu tidak diubah menjadi energi potensial, tapi diubah menjadi bentuk energi yang lain dan bukan kategori energi mekanik, karena energi mekanik itu hanya dua saja, energi potensial dan energi kinetik. Ketika benda bergesekan, maka di sana akan ada bunyi crash, gitu kan ya. Selain ada bunyi, karena bergesekan akan ada panas. Nah, energi bunyi, energi panas itu dari mana? Dari mengubah energi mekanik, gitu. Karena ada energi mekanik yang dirubah, maka secara total energi mekaniknya jadi berkurang, nggak tetap lagi. Maka disebutlah bahwa gaya gesek masuk ke dalam gaya non-konservatif. Karena apa? Karena gaya gesek tidak bisa mempertahankan nilai energi mekaniknya. Karena dengan adanya gaya gesek, energi mekanik diubah menjadi energi kalor. Dengan ada gaya gesek, energi mekanik diubah menjadi energi bunyi dan yang lainnya gitu. Itu kuncinya di sana. Jadi kasih nama itu ada maknanya di sana. Jadi definisi yang kurang tepat misalnya adalah ada yang ngasih definisi bahwa gaya konservatif itu gaya yang tidak bergantung lintasan. Kalau gaya non konservatif gaya yang bergantung lintasan. Padahal itu bukan mengarah ke sana. Kita lihat aja dari namanya bahwa gaya konservatif artinya dengan gaya tersebut terkonserv, terjaga nilai energi mekaniknya gitu. Kalau gaya non konservatif artinya dengan adanya gaya tersebut energi mekaniknya tidak terjaga gitu ya. Jadi berkurang. Kenapa? Energi mekaniknya diubah menjadi energi yang lain. Maka ketika ada gaya non-konservatif yang dilakukan oleh suatu benda dan melakukan usaha, maka usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif itu adalah perubahan dari energi kinetik dan energi potensial atau yang kita sebut sebagai perubahan energi mekaniknya. Nah, oke, kita lihat di slide ini. Jika tidak ada gaya non-konservatif, maka penjumlahan dari perubahan energi kinetik dan energi potensial itu bernilai nol tuh. Jadi ketika gayanya itu konservatif, maka nggak ada perubahan energi kinetik dan nggak ada nggak nggak ada perubahan eh, energi mekanik gitu ya. Energi mekanik itu apa? Jumlah antara energi kinetik dan potensial.
Energi kinetiknya mah boleh berubah, energi potensialnya boleh berubah, tapi ketika dijumlahkan energi kinetik dan potensialnya selalu sama. Itulah usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif. Jadi yang dijaga adalah jumlah nilai energi mekaniknya. Energi mekaniknya artinya apa? Jumlah antara energi kinetik dan potensialnya. Nah, gitu ya. Jadi energi kinetik dan potensialnya boleh berubah-ubah, tapi jumlahnya tetap sama. Sehingga kita bisa mendefinisikan bahwa energi mekanik total itu adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial, seperti yang saya katakan. Dan dengan gaya konservatif, terjaga kekekalan energi mekaniknya. Jadi emang energi mekaniknya tidak bertambah, tidak berkurang ketika ada gaya konservatif. Tapi ketika ada gaya non konservatif, maka eh, energi mekaniknya jadi tidak konserv lagi, energi mekaniknya tidak terjaga sehingga nilainya bisa berkurang. Sana ya definisi. Rapi catat ya dan diingat nanti saya tanya ya. Selanjutnya adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah menggunakan konservasi dari energi mekanik. Contohnya adalah di sini benda dijatuhkan dari posisi atas, lalu dia akan jatuh ke bawah. Ya, betul ya. Jadi benda yang jatuh itu pasti ke bawah. Yang awalnya memiliki ketinggian H menuju ketinggian nol. Maka ketika di atas dia tidak bergerak, maka dia tidak memiliki energi kinetik. Yang ada hanya energi potensial. Ketika dijatuhkan di tengah-tengah, maka sebagian ada nilai energi kinetiknya, sebagian ada nilai energi potensialnya. Lalu jatuhlah benda ini ke bawah. Ketika benda di bawah, mohon maaf, ini bukan di bawah lalu kita lihat diam, tapi sesaat sebelum dia menumbuk tanah. Sesaat sebelum menumbuk tanah, maka dia akan memiliki kecepatan yang paling tinggi. Nah, di sini karena dia sudah nempel posisi Y sama dengan nol, dia tidak memiliki energi potensial lagi. Karena posisi awal di sini kita lepaskan, ya nggak akan bergerak kok, gitu kan? Tidak memiliki potensi kalau benda yang udah di bawah itu. Maka energi potensialnya nol, tapi dia energi kinetiknya yang paling besar. Artinya di sini semua energi potensial diubah menjadi energi kinetik ketika di bawah. Gitu. Contoh ini pas awal kecepatannya 0, ketinggiannya 3, di tengah-tengah kecepatannya 6,3 meter per sekon, dan ketinggiannya 1, di akhir 7,7, ketinggiannya 0 gitu ya. Nah ini bisa salah satunya penyelesaiannya ini dilihat dari untuk mengetahui ditanyakan kecepatan akhir, misalnya ya diketahui energi mekaniknya dan yang lainnya. Ini gampang ya ketika kita sudah tahu bersama ini. Selanjutnya, jika di sana tidak ada gaya gesek, maka kelajuan dari roller coaster, nah ini biasanya ada roller coaster ya di mana mainan ya. Nah kalau nggak ada gaya gesek antara roller coaster dan lintasannya, maka kecepatannya itu hanya bergantung pada ketinggiannya, gitu ya, dibanding dengan ketinggian awal. Jadi semakin bawah dia kecepatannya akan semakin besar, tapi semakin atas kecepatannya akan semakin lambat. Untuk gaya elastik, maka untuk hukum kekalahan energi mekaniknya menjadi setengah mv kuadrat plus setengah kx kuadrat. Kalau yang tadi kan plus eh, setengah mv kuadrat sebagai energi kinetik ditambah energi potensial. Rumusnya itu mg kali h kalau energi potensial gravitasi. Tapi kalau di sini untuk pegas berarti setengah kx kuadrat. Nah, selain energi mekanik, masih banyak jenis energi yang lain. Di antaranya adalah energi listrik, ada energi nuklir, ada energi panas, atau thermal, ada energi kimia. Nah, kerja yang dilakukan ketika energi diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, atau dari satu objek ke objek yang lainnya, gitu. Jadi kerja itu dilakukan ketika energi itu ditransfer, ya dari satu benda ke benda yang lainnya. Maka di sana ada namanya kerja. Nah, jadi kerja kaitannya dengan energi bisa juga definisikan gitu ya. Jadi kerja itu ada ketika energi itu ditransfer dari satu benda ke benda yang lainnya. Dengan melihat semua jumlah energi, kita akan menemukan bahwa energi total itu tidak bertambah, tidak juga berkurang.
energi itu bersifat konserv atau bersifat kekal kalau di bahasa Indonesia ya. Jadi ada hukum kekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan, energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain gitu ya. Misalnya ada energi mekanik dari angin diubah oleh turbin menjadi energi listrik. Udah jadi energi listrik, contohnya setrika diubah menjadi energi panas. Energi panas diubah jadi bentuk energi yang lainnya. Terus, 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 terus. Kenapa bisa seperti hilang itu ditransfer ke dalam partikular yang terkecil-terkecil. Sebenarnya masih ada dijumlahkan nanti nilainya akan tetap sama. Gitu ya, bahwa kita juga bisa berjalan, bisa nonton video ini gitu kan karena memiliki energi. Energi kita disuplai dari makanan-makanan gitu kan. Makanan dari mana? Dari energi lagi gitu kan. Jadi energi itu hanya diubah aja dari satu bentuk ke bentuk lainnya gitu ya. Secara total nggak bertambah nggak berkurang gitu ya. Nah itu hukum kekal energi. Jika di sana ada gaya non konservatif seperti gaya gesek, kemana energi kinetik dan potensial itu perginya gitu kan? Nah ini kembali lagi sebenarnya tadi udah saya jelaskan ya. Nah ketika ada gaya non konservatif, contohnya gaya gesek, maka gaya gesek itu akan menjadi fasilitator terjadinya perubahan energi mekanik menjadi energi bentuk yang lain. Ketika benda bergesek kan ada panas, maka energi mekaniknya berkurang diubah menjadi energi panas gitu ya. Jadi suhu meningkat itu karena adanya energi yang diberikan. Ini materinya dan kalor MC delta T. Nah, ketika ada perubahan suhu, maka di sana akan ada energi kalornya. Semakin panas berarti ada energi dari mana? Energi mekanik yang dirubah, energi mekanik yang berkurang, maka nggak disebut gaya gaya konservatif, tapi disebut gaya non konservatif. Kenapa? Karena gaya mekaniknya tidak bisa dijaga oleh gaya tersebut. Kenapa tidak bisa dijaga? Dirubah menjadi bentuk energi yang lain, yaitu contohnya adalah di sini energi panas, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana kita menyelesaikan masalah? Yang pertama adalah gambar, apa, menggambar apa yang dimaksud oleh soalnya seperti apa. Kalau di pikiran saja nanti Pak Baliut gitu ya. Jadi ketika ada soal cerita, usahakan digambarkan gitu ya. Selanjutnya itu adalah tentukan sistem energi yang akan terjaga, conserve. Selanjutnya adalah eh, apa ya, pastikan apa yang kita cari gitu, apa yang tanyakan di soal dan tentukan posisi awal dan posisi akhir. Selanjutnya pilih kerangka acuan yang masuk akal. Secara logika kita gampang untuk mengerjakannya. Selanjutnya adalah menggunakan eh, prinsip kekekalan energi, lalu kerjakan secara matematis. Terakhir, bahasanya ada tentang power atau bahasa Indonesianya adalah daya. Apa itu power atau daya? Daya itu adalah laju perubahan kerja. Nah, ya, laju perubahan usaha itu disebut daya. Dayanya besar artinya laju perubahan energi, laju perubahan dayanya semakin besar. Gitu ya. Untuk daya rata-rata adalah rumusnya adalah usaha dibagi waktu, gitu ya. Atau perubahan energi kan usahanya itu sendiri perubahan energi ya. Ketika ada energi yang dirubah maka di sana ada usaha, maka perubahan energi dibagi waktu. Artinya ketika dayanya besar maka eh, usaha yang dilakukan dapat bekerja dalam waktu yang sangat singkat. Gitu. Untuk satuan ya jadi daya itu adalah usaha dibagi waktu lah gitu ya tadi. Sehingga satuannya itu kalau kita usaha itu satuannya adalah joule, waktu sekon, maka satuan dari usaha itu joule sekon dan secara khusus ada nilai yang atau ada nama satuan yang mewakili daya yaitu watt ya. Di mana satu watt itu adalah usaha yang dilakukan untuk perubahan energi yang dilakukan sebesar 1 joule dalam waktu 1 sekon itu adalah definisi 1 watt.
Perbedaan antara berjalan dan berlari di tangga gitu ya. Apa naiki tangga itu kan bisa berjalan biasa, bisa juga berlari. Apa yang membedakan dayanya nih? Orang yang berlari atau orang hanya berjalan saja? Yang membedakan adalah dayanya. Perubahan potensial energi potensial sama juga gitu ya. Jadi ketika orang yang punya daya yang besar, maka nggak apa-apa dia itu lari di sini. Tapi kalau orang yang memiliki dayanya lemah, maka dia akan eh, perlahan jalannya itu. Kenapa dayanya? Begitupun juga kita ya. Ada orang itu yang memang secara anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu gampang menerima materi. Satu kali baca, satu kali dapat materi dari dosen, langsung ingat, langsung hafal, langsung paham. IQ gitu kan ya. Ada memang orang itu harus dua kali baca dulu, harus tiga kali baca dulu baru paham gitu. Apanya yang beda? Dayanya gitu kan. Tapi itu kondisi awal dan akhir sama. Paham ya? Jadi kondisi awalnya nggak tahu menjadi tahu, yang membedakan time aja, waktu aja gitu kan. Orang yang dayanya besar atau daya kepintarannya besar, satu kali baca langsung paham. Orang yang dayanya lebih rendah lagi, dia harus beberapa kali baca. Tapi N-nya akan sama, akhirnya akan sama. Artinya kita jangan minder ketika orang lain itu lebih cepat hafal, orang lain itu lebih cepat bisa gitu. Kita juga yang dilihat itu adalah di akhir nanti akan sama-sama bisa asal prosesnya kita lakukan gitu. Orang pintar juga kalau nggak belajar sama nggak bisa apa-apa gitu kan. Orang dengan IQ yang besar ya atau memiliki daya 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 eh, kemampuan untuk mencerna suatu pelajaran yang besar nggak akan bisa memahami sesuatu tanpa dia belajar gitu ya. Maka hikmahnya mungkin bagi kita ya, tujuannya kita supaya bisa ya, memang secara alamiah tiap orang berbeda-beda. Ada yang bisa dengan cepat, ada yang bisa tapi lambat gitu prosesnya. Tapi ketika dijalani, tujuan akhirnya akan sama-sama tercapai. Itu aja ya. Jadi yang kita lihat adalah di prosesnya nanti. Ketika prosesnya dijalankan, mau cepat, mau lambat, toh sama-sama akan mencapai tujuan. Contoh ini ada orang nih yang sedang naik tangga, ya kondisi startnya mah sama gitu ya, di bawah tangga. Tujuannya ingin menuju ke atas tangga gitu ya. Maka dengan daya yang berbeda, ada orang yang lari sehingga lebih cepat menuju ke akhir tangga, ada yang memang dayanya lebih rendah dengan cara jalan perlahan tapi akhirnya sama. Akhir apa ini yang terpenting apa prosesnya dijalani. Orang yang tadi punya kekuatan yang besar, daya yang besar, kalau diem aja di bawah tidak menapaki satu tangga per tangga akan tetap di bawah. Artinya orang yang tadi yang memiliki daya yang besar akan terkalahkan oleh orang yang memiliki tekad yang besar gitu. Tekad itu adalah dengan ditempuh satu-satu jalannya gitu ya. Walaupun lambat tapi kita yakin akan sampai pada tujuan. Itu akan dikalahkan, akan mengalahkan orang yang memiliki daya yang besar tapi dia tidak punya keinginan, tidak punya kemauan gitu ya. Jadi jangan berkecil hati ya, karena memang secara kodratullah daya kita itu berbeda-beda tiap orang ya. Yang terpenting kita punya tekad yang kuat, menjalani kehidupan dengan cara disyukuri dan menjalaninya dengan baik, insya Allah tujuan akhirnya akan tercapai secara sama-sama gitu ya. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke pelajarannya. Eh, Daya atau power juga dibutuhkan untuk suatu benda melakukan percepatan dan untuk bergerak.
lawan gaya gravitasi. Nilai dari daya rata-rata atau power rata-rata dapat ditulis dalam istilah gaya karena usahanya itu adalah gaya tadi ya kali perpindahan. Maka persamaan dari daya atau power W-nya itu adalah work dibagi time waktu di mana kerjanya itu gaya dikali perpindahan ketika gayanya gaya konstan ini ya tapi gayanya rubah-rubah pakai integral yang sebelumnya disampaikan. F D kali per T. Nah, lihat ada perpindahan dibagi waktu, kecepatan. Maka rumus daya itu boleh juga gaya dikali kecepatan. Dan dilihat ini ya, contohnya ini ada mobil yang bergerak ke atas. Ada gaya apa aja dituliskan tadi ya, ada gaya berat gitu kan. Lalu ada gaya gesek, ada gaya yang diberikan, eh, kerangka acuan yang kita pakai atau koordinat yang kita pakai ikut miringkan sesuai dengan lintasan benda supaya memudahkan dan seterusnya ya. Oke, akhirnya sampai juga ke summary atau ringkasan di materi pembelajaran kali ini. Kita definisikan kerja itu adalah perkalian antara gaya dengan perpindahan, di mana gaya itu adalah yang searah dengan arah perpindahan, maka muncul cos theta di sini. Selanjutnya, energi kinetik itu merupakan energi gerak suatu benda, persamaannya itu ada setengah mv kuadrat. Sedangkan energi potensial adalah energi yang berhubungan dengan gaya dan bergantung pada posisi atau konfigurasi suatu objek. Ingat, potensi berarti dia energi yang tersimpan saja. Energi yang tersimpan di mana itu bergantung pada posisi atau konfigurasi pada objeknya. Gimana untuk potensial energi, energi potensial gravitasi mg kali Y untuk energi potensial pegas setengah kx kuadrat. Usaha yang dilakukan pada objek nilainya sama dengan perubahan energi kinetiknya. Jika gaya konservatif yang bekerja pada benda, maka energi mekanik akan terjaga nilainya, artinya tidak berkurang atau bertambah juga. Usaha daya, power itu daya ya. Daya itu merupakan laju eh, kerja yang dilakukannya atau laju perubahan energinya. Oke, dengan berakhirnya slide tadi berarti berakhir juga untuk materi pembelajaran kali ini terkait dengan usaha dan energi. Harapannya silahkan dipelajari dengan baik-baik dan dipahami. Kalau ada yang masih kurang dimengerti boleh ditanyakan secara langsung lewat kolom komentar atau nanti boleh ditanyakan ketika pertemuan di kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.